Nah pemirsa, ini kan masih suasana-suasana kumpul-kumpul nih sama keluarga. Biasanya nih kalau udah ngumpul keluarga besar, ada aja nih ya pertanyaan-pertanyaan nyentil. Nah pemirsa Showbiz kira-kira udah nyiapin jawaban belum nih untuk saudara-saudaranya yang karena mungkin suka kepo-kepo atau nanya-nanya pertanyaan yang agak menusuk dikit ya di hati ya. Nah di momen ini bakalan diangkat sebuah film judulnya Tunggu Aku Sukses Nanti yang ide ceritanya tuh dari keresahan-keresahan pertanyaan-pertanyaan pada saat kumpul keluarga nih pemirsa. Dan saya berkesempatan nih untuk berbincang langsung dengan sutradara dan juga cast dari film ini. Mereka berbagi cerita tentang tantangan di lokasi syuting sampai dengan pesan mendalam yang ingin disampaikan lewat film ini. Seperti apa keseruan dan fakta menarik di balik produksinya? Berikut kita simak. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat kita menurut perintah agama. Mari kita beridul fitri berbahagia. Cari kerja. Pemirsa Showbiz, siapa nih kalau misalnya lagi lebaran ketemu keluarga ya, datang gitu salaman, ditanya mana pacarnya, sekarang udah kerjanya di mana, udah cicil mobil belum, udah ini belum, udah itu belum. Waduh, itu pasti mungkin Anda ada yang pernah ngalamin kayak gitu ya. Untuk membahas terkait film apa sih sebenarnya yang berkaitan dengan cerita saya tadi, sekarang sudah ada ini sutradara dan juga ada castnya nih, ada pemainnya dari film Tunggu Aku Sukses Nanti. Jadi kapan ya kita suksesnya ya? Ada Naya di sini, ada sang sutradara, ada juga Ashel di sini, sang castnya. Halo, kabarnya baik semuanya? Baik selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sukses belum? Nanti. OTW. Kan nanti, tunggu aku sukses nanti. Lebaran insya Allah. Insya Allah Lebaran sukses. insya Allah tayang filmnya. Ya. Tapi Ya. kalau pribadinya semoga kita doakan semoga sukses juga ya. Amin Ya, ya. Lebaran juga ya, semoga ya. Semoga ya. Semoga yang Bentar lebaran lagi. itu juga sukses ya. Dan sukses melewati pertanyaan-pertanyaan yang Betul. mungkin agak sedikit kadang mengganggu atau sedikit kadang kurang nyaman. Sekarang mau tanya deh ke Naya sebagai sutradara. Ini jadi cerita yang kayak gini nih yang mau diangkat nih di momen lebaran kali ini nih. Jadi kenapa cerita ini cukup penting dan aku angkat untuk jadi salah satu film lebaran itu karena aku merasa kayaknya semua orang cukup relate ya dengan topik dan tema social pressure Iya di lagi. tengah kumpul keluarga. Dan itu kayaknya sangat Indonesia sekali ya, dimana kayak ketika kita kumpul keluarga, orang Indonesia itu kan senang berbasa-basi dan juga kadang nggak punya boundaries. Kayak apa yang boleh ditanyakan, apa yang tidak ditanyakan. Jadi ya basa-basi aja. Dan bagaimana itu ternyata berdampak terhadap individu-individu yang ditanyakan tersebut gitu. Dan bagaimana kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh keluarga kita yang ternyata itu juga bisa memberi tekanan secara psikologis gitu ke orang yang ditanyakan. Gitu. Nah sekarang ada Ashel di sini. Kalau Ashel ini perannya sebagai adiknya Arga. Adanya Arga betul. Ceritain dong, ini karakternya kayak gimana? Apa sih konflik yang dialami oleh adiknya Arga di film ini? Jadi aku berperan sebagai Alma namanya, adiknya si Arga ini. Alma tuh anak kedua dan sedangkan kakaknya kalau kita lihat dari trailer ya menanggung pressure yang banyak dari keluarga. Banding-bandingin sama sepupu-sepupu tuh ya kan? Tapi kalau misalnya aku karena anak kedua aku nggak bisa terlalu banyak berekspresi karena orang tua aku tuh lebih sering kali mendahulukan aku. Kayak misalnya mau jual motor buat kuliah Alma atau mungkin kalau apa-apa Alma dulu karena anak cewek terakhir gitu ya. Jadi aku juga sebagai adik tuh banyak gak enaknya sama abang aku karena takut menambah beban abang aku. Tapi alhamdulillah dari situ aku sama abang aku juga deket sebenarnya. Karena momen itu justru ya, Iya, jadinya karena malah jadi momen understanding itu. each other gitu ya. Karena mungkin kalau aku memahami abang aku tapi aku merasakan pressure yang sama, kalau abang aku punya pressure yang sama tapi juga memahami POV aku gitu, walaupun terlihat tidak adil sepertinya, tapi itu yang Oke. membuat kita dekat. Oh, itulah yang kemudian jadinya saling mencoba untuk mengerti satu sama lain di Iya. posisinya masing-masing ya. Aku izin mau kerja di luar negeri. Aku juga dipromot loh jadi manajernya. Kan kamu baru setahun kerja. 11,5 bulan ya. Gue gak bisa nih gini-gini doang. Gue harus cari kerjaan yang benar.
Oke, Naya, apa sih kemudian momen-momen yang paling kayaknya diingat banget selama proses syuting ini berlangsung? Proses syutingnya sebenarnya cukup singkat ya. Dari proses penulisan sampai ke produksi tuh lumayan pendek sebenarnya, nggak seperti biasanya. Dan yang paling sulit itu mencari karakter. Cari karakter Arga itu nggak sulit, tapi justru karakter keluarga besarnya yang cukup sulit ya. Karena kan emang itu lumayan takes time karena ada 25 pemain ya setiap adegan lebaran gitu. Iya, banyak tuh yang Banyak dikumpulin. gitu, serame itu. Dan yang paling sulit adegan lebaran. Sebenarnya yang paling memorable karena adegan lebaran itu adegan yang gue tuh saya ketika mau syuting tuh kayak aduh dinanti-nanti deh itu terakhir aja pusing gitu kayak yang gampang-gampang dulu aja deh itu masuknya tuh buat saya pribadi adegan paling susah sebenarnya. Kalau Azel sendiri, ini tuh berperan sebagai adiknya Arga. Memang di kehidupan nyata memang jadi adik juga, atau untuk bisa mendalami peran adik, observe dulu nih ke teman-teman di lingkungan sekitar yang punya cerita yang mirip-mirip kayak gini, atau gimana tuh Sel? Oke, kalau misalnya aku tuh anak tengah dari 4 bersaudara. Jadi aku pernah jadi adik, aku pernah jadi anak kedua, dan aku juga punya adik yang lain. Aku tuh ngerasain banget rasanya jadi adik di saat kayak aku kan beda 3 tahun. Jadi pas kakak aku mau masuk SMA, aku masuk SMP. Jadi itu tuh sering banget juga ada ini Acel masuk SMP, yang lebih diurusin tuh aku segala macam. Aku juga banyak perasaan gak enak ke kakakku. Mungkin karena mikirnya kalau kata orang tua aku, kakakku kan udah lebih gede. Iya, lebih mandiri. Padahal katanya. anak umur SMP kelas 3 mau masuk SMA juga sebenarnya gak gede-gede banget gitu. Tapi yang sering banyak didahuluin pada saat itu aku juga banyak curhat sama kakakku, maaf ya jadi gini-gini segala macam. Padahal kita di situ masih kecil tapi itu kebawa, maksudnya apa yang aku rasain sebagai Alma tuh kebawa kayak aku tahu rasanya jadi adik yang banyak gak enaknya, dan aku tahu POV kakak aku yang memang banyak ngalahnya buat dahuluin aku gitu. Sebenarnya dua-duanya gak enak sih. Iya. Tapi emosionalnya dapat ya berarti ya, kayak Naya. Berarti ada emosionalnya, ada seriusnya, ada effortnya, tapi Dan dibalutnya ada lucu-lucunya juga nih katanya. Benar, itu. Nah, itu gimana tuh? Kenapa bisa memadukan semua konsep itu dalam satu cerita ini nih? Emang karena dari awal aku ngerjain project ini aku udah ngebayangin ini film harus di packaging secara ringan karena secara isu udah cukup berat ya. Kayak Iya lagi. isunya udah berat. Aku nggak mau orang pergi ke bioskop pulang-pulang kayak Draining ya. Iya. capek banget gitu. Tapi pengen kayak hopeful gitu. Ada hopefulnya dan ringan rasanya gitu. Kita bisa mentertawakan nasibnya Arga seperti kita mentertawakan nasib kita juga gitu. Ya dibuat fun, dibuat Iya. lucu-lucuan, tapi tetap ada value-nya, tetap ada Betul, lesson-nya gitu ya. betul, Iya. Tadi cerita juga ada 25 orang tuh pas kumpul lebaran. Banyak banget aktornya yang itu lintas generasi juga, dari generasi Ansel sampai generasinya Kasara Sehan Lulu gitu kan. Tobing, ada Iya, Lulu Tobing kan udah gapnya udah lumayan tuh. Nah, karena menyatukan 25 orang ini susah nggak sih waktu itu? Susah sih ya sebenarnya. Susahnya bukan secara chemistry ya, namun kayak mencari 25 orang ini yang kira-kira cocok untuk jadi keluarga besarnya Arga tuh luar biasa. Kayak siapa gitu, kayak nyari ini sepupunya. Yang mana ada, ya anaknya? Iya, anaknya si ini tuh siapa ini. Jadi kayak lumayan pusing juga pada saat itu. Cuman ya aku bersyukur karena aku punya temen banyak dan mereka juga mau bantu aku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk minta tolong teman-teman aku untuk mengisi jadi keluarga besarnya Arga gitu. Iya, Dan iya. itu juga salah satu strategi aku juga untuk secara psikologis ngebantu pemain yang adalah Ardit ya Arga, tapi juga membantu penonton untuk bisa ikutan mengerti kenapa Arga terintimidasi karena sepupu-sepupunya. Gitu. Ketika aku taruh Afgan di situ, orang secara psikologis udah langsung ya pantes lu merasa kecil sepupu lo Afgan gitu loh. Ah ya iya lu Pas gitu ya. lu Ya iyalah sepupunya Afgan. iya orang lo dibandingin sama Afgan ya gue ngerti sih kan. Pressure ya pada akhirnya ya. Apalagi sama-sama cowok gitu ya kan, di generasi yang sama gitu ya kan. Betul. Tapi kalau boleh dikasih pesan, kira-kira kalau kita nonton, kita tuh dapat apa yang bisa kita bawa pulang gitu misalnya. Dari Ansel dulu deh. Menurut aku, jadi pas masuk kita bawa masalah, pas keluar kita bawa solusi.
Jadi makanya ajak tante-tante kalian nonton. Ah. Ajak semua keluarga besar nonton. Pas tuh harus tante-tante banget dulu ya, yang di-mention duluan ya. Keluarga besar pokoknya. Datang bawa masalah, keluar bawa Bawa solusi. solusi. Ya, itu tuh. Kalau dari Kanaya apa? Kita tuh sebagai penonton pulang tuh keluar dari layar kita bisa dapat apa? Pelajaran apa? Rasanya kalau menurut aku minimal semua yang merasa adalah Arga, merasa terwakilkan dengan suaranya. Maksimalnya ya akan menjadi sebuah topik yang didiskusikan di keluarga besar gitu bahwa ya ini loh yang gue rasain sebenarnya. Iya. Lu mau tahu kan jadi gue kayak gimana? Nah ini gitu. Begini nih gitu ya. Iya. Iya benar-benar. Semoga dengan adanya film ini kan orang jadi juga teredukasi bahwa ada loh certain question yang mungkin bikin orang tuh nggak nyaman. Iya. Ya kan banyak orang yang kita jadi bisa lebih understanding satu sama lain. Semoga ini juga jadi pembelajaran juga. So kita doain semoga filmnya sukses. Tapi terakhir menutup dialognya. Berarti si Arga tuh bakal sukses apa enggak nih kira-kira? Nah, tunggu Gimana aku tuh? sukses nanti. Tunggu Arga Lebaran sukses. di bioskop. Lebaran di bioskop ya. Jadi boleh dong Kanaya sama Ansel ajakin pemirsa Showbiz buat nonton. Oke, Sekali lagi. Boleh banget. Teman-teman jangan lupa nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti di Bioskop Lebaran. Yeay, kita doain ya semoga nanti filmnya ini bakal banyak banget yang nonton. Amin. Banyak yang lebaran menghabiskan waktunya di bioskop juga dan dapat value-nya. Tapi yang Amin. terlebih penting adalah mereka bisa dapat pelajaran dan juga inspirasi dari film berkualitas Indonesia. Terima kasih. Amin, terima Kanaya. kasih ya. Terima kasih juga Terima kasih. Azana Terima Angel kasih. sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.